Juga yang saya katakan tadi paling banyak paling banyak sekali orang masuk dalam masalah menunjukkan kepada kesesatan adalah perbuatan bid'ah itu sendiri. Perbuatan bid'ah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pada kesesatan. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak sadar masalah ini. Syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih suka seseorang itu melakukan perbuatan syirik daripada dosa-dosa yang lain. Dan syaitan lebih suka setelah perbuatan syirik orang-orang melakukan bid'ah dibandingkan zina atau malah durhaka dengan orang tua. Jadi syaitan lebih senang orang berbuat syirik dan bid'ah, karena ini dosa yang orang tidak sadari kalau dia sedang melakukan perbuatan dosa. Dia sedang melakukan pelanggaran agama karena dia melakukan hal-hal yang Nabi kita Muhammad SAW sebagai satu-satunya Rasul bagi umat Muhammad SAW, dan seluruh manusia setelah beliau diutus itu mengajarkan sesuatu dan dia bertolak belakang darinya, atau dia coba mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak kerjakan. Sebagian ulama mengatakan bagi orang yang berbuat bid'ah, seakan-akan dia berkata pada Nabi SAW, Anda tidak mengerti dan saya lebih mengerti. Kenapa? Karena Anda tidak kerjakan, Anda tidak contohkan. Seakan-akan tanda kutip dia memprotes Nabi SAW. Padahal Nabi SAW, kata ulama tafsir, pada saat menafsirkan surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan juga nikmat kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan segala sesuatunya, yang halal, yang haram, yang putih, yang hitam, yang pahit, yang manis, semuanya Nabi SAW sudah sampaikan, dan beliau tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah disampaikan segala sesuatunya. Dan ini bentuk penghargaan terhadap Nabi alaihissalam. Jadi teman-teman kita yang sedang terjerumus dalam perbuatan bid'ah, ada dua hal besar yang mereka tidak sadari. Mereka tidak sadar berbuat dosa besar, dan mereka tidak sadar juga bahwasanya mereka sedang seakan-akan menghardik Nabi SAW atau menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan oleh beliau, sementara beliau adalah utusan Allah yang jelas meninggal dunia setelah menyempurnakan segala risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi SAW dengan menyebutkan dalam lafaz yang lain, dan dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa kullu dalatin finnar. Ini tambahan riwayat Imam Tirmidzi, maaf. Dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Jadi bagi orang-orang yang banyak menyebarkan berita bahwasanya ada bid'ah hasanah, ini perlu diluruskan. Ini perlu diluruskan. Alasan mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah artinya sesuatu yang baru dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, beranjak daripada statement Umar bin Khattab yang mengatakan pada saat mengerjakan sholat tarawih 23 rakaat, waktu selesai sholat, tadinya di zaman Umar itu orang berantakan, ada yang sholat sendiri di ujung sana, ada yang di tengah, ada yang di samping sana. Lalu Umar khawatir fitnah, dikumpulkan oleh Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar menyatukan mereka untuk mengumpulkan mereka untuk mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan menambahkan jumlah rakaat dari 11 atau 13 yang biasa Nabi SAW kerjakan menjadi 23 rakaat. Lalu beliau setelah itu mengatakan, ni'ma bid'ah hadhihi, ini senikmat atau sebaik-baik bid'ah. Nah di sini jemaah sekalian, riwayat ini menjelaskan Umar menyebutkan kata-kata bid'ah dan seakan-akan ada bid'ah yang baik. Tapi kebijaksanaan atau bijaknya seseorang dalam menerapkan hukum syar'i pada saat dia menggabungkan semua adillah, semua dalil. Kalau ini kita pertemukan dalil ini dengan perilaku Umar radhiyallahu anhu, ternyata Umar bin Khattab dalam hidupnya itu sangat benci dengan perbuatan bid'ah, sangat benci dengan perbuatan bid'ah. Jadi akan bentrok dengan statement yang sekarang atau baru tadi kita sampaikan. Contohnya adalah ada hadis Bukhari. Ada satu waktu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat dari Ansar datang mengetuk rumah Umar. Pada saat mengetuk rumah Umar 3 kali, kemudian dia pulang tanpa menunggu Umar keluar. Sementara Umar radhiyallahu anhu waktu itu di zaman beliau jadi raja, itu beliau sudah meluangkan waktu tepat waktu orang Ansar yang datang untuk masyarakat mengeluh.
Maka Umar selesai sholat sunnah waktu itu, karena tidak buka pintu karena lagi sholat sunnah, bertanya kepada tetangganya, siapa yang datang tadi? Maka tetangganya mengatakan salah seorang dari Ansar. Umar mengatakan apa? Demi Allah, kalau seandainya yang dia lakukan ini, ketuk rumah saya 3 kali, lalu pulang, tidak menunggu saya keluar, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka aku akan memenggal lehernya. Artinya Umar di sini marah, bahkan siap memenggal leher orang yang berbuat bid'ah, ya, yang berbuat bid'ah. Dia mengatakan aku akan memenggal lehernya kalau yang dia lakukan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ternyata setelah datang dipanggil sahabat Ansar itu, sahabat Ansar mengatakan, saya telah mendengarkan dari Nabi SAW hadis yang berbunyi, riwayat ahli sunan bunyinya, bila salah seorang di antara kalian mengetuk rumah saudaranya dan belum dibukakan pintu, maka ya sebaiknya dia pulang, karena mungkin saudaranya punya hajat atau tidak bisa menjamunya. Berarti ada dalil, tapi ini dalil yang pertama menjelaskan bagaimana Umar sangat tegas. Dengan perbuatan bid'ah. Dalil yang kedua, tentu tadi hadis tentang statement mengatakan sholat tarawih ini bid'ah yang sebaik-baik bid'ah, itu satu. Kita pertemukan sekarang dengan dalil yang lain dan banyak yang sahih. Tadi yang pertama masalah orang Ansar yang mengetuk pintu. Yang kedua adalah hadis Nabi riwayat Bukhari juga menjelaskan, Umar bin Khattab pernah di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhu, beliau sempat berdiri di depannya Hajar Aswad, lalu bicara dan berteriak dengan suara keras mengatakan, wahai Hajar Aswad, demi Allah kalau seandainya saya tidak melihat saya tahu kau adalah batu biasa, kalau bukan saya lihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan mencium kamu. Kata ulama hadis, ini statement Umar menjelaskan, beliau menegaskan tidak boleh bid'ah, tidak boleh ada perbuatan yang Nabi tidak contohkan, yang Nabi SAW tidak contohkan. Ini diantara dalil, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, ya, pernah satu kali, dan dalil yang ketiga hadis Bukhari juga, pernah satu kali Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi SAW, sementara istri-istri Nabi lagi pada ribut ngomong, suaranya sampai besar di rumah itu, semuanya pada ngomong, sementara Nabi SAW duduk diam. Lalu apakah kalian takut dengan saya dan tidak takut pada Rasulullah, atau apakah kalian segan dengan saya dan tidak segan pada Rasulullah SAW? Maka yang terjadi apa? Kata Ummu Salamah, salah satu istri Nabi SAW, iya, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu, ya. Tapi di sini Rasulullah tidak tanggapin lagi SAW. Itu langsung Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Khattab, wahai Umar bin Khattab, demi jiwa aku yang ada di tangannya, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah, kemudian syaitan lihat kamu di lembah itu, dia akan cari lembah yang lain, dia tidak akan ketemu dengan engkau, ya. Kata ulama hadis, maksudnya apa? Karena Umar itu sangat tegas dengan yang halal dan haram. Dikuatkan dengan riwayat lain, bagaimana Nabi SAW memberikan julukan Umar dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Adalah yang alladzi farraqa bainal haqqi wal batil, yang selalu membedakan antara yang benar dan yang salah. Di antaranya adalah perbuatan bid'ah dengan sunnah. Karena ya, semua bid'ah kalau dihidupkan maka sunnah akan mati, dan semua sunnah kalau dihidupkan bid'ah akan mati. Salah satunya, siapa yang menghidupkan satu bid'ah, dia mematikan satu sunnah. Siapa yang menghidupkan satu sunnah, dia telah mematikan satu bid'ah. Karena pasti bentrok. Sunnah adalah perilaku ibadah yang telah Nabi SAW ajarkan dan contohkan. Kalau bid'ah adalah perbuatan ibadah yang tidak pernah Nabi contohkan atau ajarkan. Berarti bentrok, kontroversi satu sama yang lain gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, ini jawaban pertama kenapa ya dikatakan tidak ada bid'ah hasanah. Karena Umar sendiri, statement yang diambil dari hadis dari salat tarawih itu bentrok, ya bukan bentrok sebenarnya, tapi dia dikalahkan tanda kutip dengan 3 buah riwayat lain yang sahih, gitu kan. Kemudian yang kedua, kata ulama hadis, statement Umar mengatakan ni'ma bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini adalah mengambil kata beda dari definisi lugawiyahnya atau etimologinya, bahasa. Karena orang-orang Arab itu biasa menggunakan, kalau mendefinisikan sesuatu ada etimologi, ada terminologi, ada lugawiyah, bahasa, dan ada istilahiyah. Kalau secara etimologi, bid'ah adalah sesuatu yang baru, ya. Kalau
ini yang Umar pakai. Kemudian yang kedua, kalau secara terminologi istilah adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, ya, tidak pernah Nabi dan sahabat contohkan. Nah, Umar di sini buktinya dia mengambil secara etimologi, secara bahasa, karena Umar radhiyallahu anhu sangat tahu hadis Nabi yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Umar tahu hadis Nabi yang berbunyi bahwasanya semua bid'ah pasti membawa pada kesesatan, gitu kan? Umar radhiyallahu anhu sangat jelas bagi beliau ini. Lalu pada saat beliau mengatakan ni'ma bid'ah hadhihi, maksudnya secara bahasa adalah karena perbuatan sholat tarawih yang sedang Umar lakukan bukanlah bid'ah. Kenapa kita katakan bukan bid'ah? Karena sudah dicontohkan oleh Nabi SAW sebelumnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih di awal hari Ramadan. Kemudian beliau tidak keluar lagi di hari keduanya. Ya, jadi selesai sholat Isya, beliau langsung sholat tarawih di awal sebelum Ramadan, besok Ramadan malamnya, gitu kan? Jadi awal malam Ramadan, besok puasa pertama di sini, ya. Beliau kerjakan, tapi cuma sedikit sahabat yang ikut, karena yang lainnya sudah pada pulang ke rumahnya. Besok pagi habis sholat subuh sahabat pada ngobrol. Tadi malam Nabi SAW sholat tahajud loh, ya. Setelah sholat ba'diyah Isya langsung sholat, gitu kan? Lalu hari kedua para sahabat pada ngumpul semua sampai masjid penuh. Ya, sampai-sampai mereka menunggu Nabi SAW sampai kepalanya tertunduk ke tanah. Mereka tertunduk ke kanan karena menunggu sampai subuh. Nabi SAW tidak keluar. Setelah sholat azan subuh Nabi keluar SAW mengimami sholat subuh. Lalu beliau berkata, ini di hari pertama Ramadan. Beliau mengatakan, aku mengetahui perilaku kalian semalam. Saya tahu kalian kumpul semua semalam tunggu saya, tapi saya tidak keluar karena khawatir diwajibkan atas kalian sholat itu. Berarti Nabi pernah kerjain secara berjamaah, dan Nabi tidak keluar bukan karena memberhentikan hukum sholat tarawih, tapi membebaskan umatnya. Berarti Umar radhiyallahu anhu mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah punya landasan hukum, karena Nabi SAW sholat berjamaah. Nabi SAW sholat berjamaah, gitu kan? Ini gambaran tentang betulnya Umar mengatakan secara lugawiyah. Kemudian yang kedua, Umar radhiyallahu anhu juga termasuk salah satu dari khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin yang kata Nabi SAW dalam hadis Irbat sangat jelas yang bunyinya alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Siapa itu khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Umar masuk salah satu dari 4 orang ini. Maka berkata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku, pegang teguhlah kedua sunnah ini walaupun dengan gigi geram kalian, dan hati-hatilah dengan perbuatan, ya, yang baru dalam agama, karena semua perbuatan baru adalah perbuatan bid'ah, dan bid'ah bisa membawa pelakunya pada kesesatan. Ibadah bisa membawa pada kesesatan. Jadi yang harus kita lakukan jemaah sekalian rahiman rahimakumullah agar selamat, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah tahu sama-sama satu-satunya kiai dan panutan kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua muslim harus punya standarisasi hukum. Mau di Afrika, mau di Eropa, mau di Asia, mau di Amerika, sama sholatnya, sama puasanya, sama hajinya, sama zikirnya, sama tutup auratnya, tidak ada perbedaan satu sama yang lainnya. Dan ini yang benar, dan ini yang benar. Yang jadi masalah buat kita kadang-kadang karena kita mau, ya, mencampur baurkan atau melakukan hal-hal yang baik. Setiap satu tempat menghidupkan bid'ah, atau setiap orang bisa melakukan bid'ah, si fulan buat bid'ah, si fulan buat bid'ah, maka kita tanya apa yang tertinggal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti orang akan tinggalkan sunnah Nabi. Karena bid'ah adalah sesuatu yang dia senangi, dia senang secara pribadi, maka dia akan tinggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.